Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Buktinya kita alhamdulillah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kita masih bisa mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu pengantar studi Islam. Langsung saja, kami dari kelompok 7 beratasnamakan saya sendiri Dede Irma Septiana bersama rekan saya Rehan Nursani dan M. Fahri untuk senantiasa melaksanakan tugas presentasi tentang metodologi studi filsafat. Langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu dari saya pribadi, yaitu dari Irma Septiana, tentang pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Filsafat terdiri dari kata filos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Hasan Shadili mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta ilmu, pengetahuan, atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu, pengetahuan, ahli hikmah, dan bijaksana. Dalam pengertian yang lebih luas, Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat yaitu kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Nah, yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu. Itu menurut Jalaluddin dan Syahid. Selanjutnya, Imam Barnadi menjelaskan filsafat itu sebagai suatu pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga pandangan yang menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, hubungan dan peralitan antara semua unsur yang mengeluarkan perhatian dan kedalaman mengenai kebijaksanaan dimungkinkan untuk dapat ditemukan sistematis karena filsafat menggunakan cara berpikir secara sadar, teliti, dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Itu kata Imam Barnadi. Menurut Harun Nasution, filsafat ialah berpikir menurut tata tertib atau logika, bebas atau tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Itu menurut Harun Nasution. Karena
Pemikiran-pemikiran filsafat didasarkan pada pemikiran yang bersifat spekulatif, maka nilai-nilai kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindarkan dari kebenaran yang spekulatif. Hasilnya akan sangat tergantung dari pandangan filsuf yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapat yang baku dan diterima oleh semua orang agak sulit diwujudkannya. Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, diharapkan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Oke, kita lanjut, yaitu fungsi filsafat. Filsafat, jika dilihat dari fungsinya, secara praktis adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk problematika di bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Jadi, filsafat merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan penerapan analisis filosofis dalam lapangan pendidikan. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun, secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan atau the nature of education. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan atau bisa disebut the nature of man. Ada juga yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan. Dan yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan dan politik pendidikan atau bisa disebut sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi normal pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Itu menurut Jalaluddin dan Abdullah Id. Nah, teman-teman sekalian, dari uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai seperti yang dicita-citakan. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Dilanjut ke pemateri kedua, yaitu Saudara Raihan Nursani. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Dede. Selanjutnya adalah kegunaan filsafat. Filsafat pendidikan sesuai dengan peranannya merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan filsafat dengan cara kerjanya yang bersifat sistematis, universal dan radikal, yang mengupas dan menganalisis sesuatu secara mendalam, ternyata sangat relevan dengan problematika hidup dan kehidupan manusia, dan mampu menjadi perekat kembali antara berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang saat ini. Pada gilirannya, filsafat pendidikan
akan menemukan relevansinya dengan hidup dan kehidupan masyarakat, akan lebih mampu lagi meningkatkan fungsinya bagi kesejahteraan hidup manusia. Dengan demikian, hubungan filsafat dan pendidikan menjadi begitu penting karena masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah penggunaan filsafat untuk studi Islam. Filsafat pendidikan selalu bereksplorasi menemukan sebuah format pendidikan yang ideal untuk diterapkan di suatu negara. Format pendidikan yang dimaksud harus berjalan dengan keadaan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Bahwa filsafat pendidikan selalu mencari format pendidikan yang ideal dan tepat dengan kondisi di mana pendidikan itu dilaksanakan. Filsafat pendidikan menjadi landasan dari sistem pendidikan suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tanpa memiliki filsafat dalam menentukan arah pendidikan yang akan dicapai. Tanpa filsafat pendidikan, maka dapat dipastikan suatu negara tersebut kesulitan menentukan capaian yang diharapkan dalam pendidikan yang diselenggarakan. Berdasarkan perbedaan filsafat pendidikan yang dianut, maka setiap negara tidak patut mengadopsi sistem pendidikan negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat negara tersebut. Kesuksesan negara tertentu terhadap sistem pendidikan yang diterapkan tidak mesti cocok untuk diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, suatu negara harus bertindak bijaksana dalam menetapkan segala keputusan berkaitan dengan sistem pendidikan. Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa filsafat Islam bukan sekedar transfer of knowledge ataupun transfer of training, akan tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesolehan, yaitu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan, kata Akhwan pada 2001. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan dengan suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan di akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dapat dikatakan bahwa konsepsi pendidikan dalam filosofi Islam tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata atau pendidikan intelek kecerdasan, melainkan berupaya menyelaraskan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya. Maka pendidikan Islam sebagai suatu peranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah dan perbedaannya adalah terletak pada kadar ketakwaan masing-masing sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif. Mungkin ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.